Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Di video kali ini, kita akan belajar mengenai berbahasa persuasif. Dalam cakupan materi, yang pertama, menemukan ajakan dalam teks persuasif. Yang kedua, menyimpulkan isi teks persuasif. Menemukan ajakan dalam teks persuasif. Pernahkah kamu terbujuk atau membujuk orang untuk berbuat sesuatu? Nah, itu artinya kamu sudah cukup akrab dengan hal-hal yang persuasif. Itu berarti pula, teks persuasi bukan lagi hal yang asing bagi kehidupan kamu sehari-hari. Bahkan, kemampuan untuk bisa memengaruhi orang atau berpersuasi sangat penting kamu kuasai. Misalnya, dalam kegiatan berbicara di depan umum. Pengertian teks persuasif. Teks persuasif berisi ajakan atau bujukan. Pernyataan-pernyataan di dalam teks tersebut mendorong seseorang untuk mengikuti harapan atau keinginan-keinginan penulis. Sebagai tulisan yang bersifat ajakan, pernyataan-pernyataan di dalam teks tersebut cenderung mempromosikan sesuatu yang diperlukan pembaca. Di dalam teks persuasif, terdapat pendapat-pendapat seperti halnya di dalam teks argumentatif. Mungkin pula tersaji fakta. Di dalam teks persuasif, baik pendapat maupun fakta digunakan dalam rangka memengaruhi pembaca agar mau mengikuti bujukan-bujukan itu. Di samping menggunakan fakta, penulis dapat pula menggunakan pendapat para ahli, juga bisa menggunakan cara lainnya yang sekiranya dapat memperkuat ajakan atau imbauannya itu. Perhatikan teks berikut. Sejak terjadinya bencana gempa bumi dan gelombang tsunami itu, seringkali bencana tersebut dijadikan sarana untuk memungut uang dari masyarakat. Banyak organisasi atau kelompok orang tak bertanggung jawab meminta sumbangan untuk korban bencana tersebut. Mereka beroperasi di atas bus kota, lampu merah, dan pinggir-pinggir jalan lainnya yang mengatasnamakan dinas sosial. Oleh karena itu, masyarakat harus berhati-hati terhadap ulah oknum tersebut. Kami, organisasi sosial peduli kasih, tidak pernah meminta sumbangan dengan cara-cara seperti itu. Teks tersebut menyampaikan bujukan atau imbauan. Perhatikanlah kalimat keempat teks tersebut. Penulis mengimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap ulah oknum yang meminta sumbangan dengan mengatasnamakan korban bencana alam. Sebelum itu, penulis menyampaikan sejumlah fakta yang bisa meyakinkan dan memengaruhi pembaca dengan bujukan-bujukannya itu. Dari bagian berikut, dapat kita ketahui bahwa isi teks persuasif terdiri atas argumentasi, fakta, dan ajakan. Ajakan dalam teks persuasif. Ajakan adalah kata-kata atau perbuatan untuk mengajak atau undangan. Ajakan dapat pula berarti anjuran, himbauan, dan sebagainya untuk melakukan sesuatu. Di samping itu, tidak sedikit pula teks persuasi yang menyampaikan ajakannya itu secara tersirat. Ajakan ditandai dengan kata-kata harus, hendaknya, sebaiknya, usahakanlah, jangan, hindarilah, dan sejenisnya. Perhatikan bagian berikut. Ajakan dalam teks persuasi dapat disampaikan dengan dua cara, yaitu tersurat dan tersirat. Ajakan yang disampaikan dengan cara tersurat disampaikan dengan menggunakan kata-kata seperti harus, sebaiknya, jangan, hindarilah, dan sebagainya. Sedangkan ajakan yang disampaikan dengan cara tersirat tersembunyi di balik pernyataan. Tidak dapat kita temukan kata-kata yang menandai bahwa kalimat itu merupakan sebuah ajakan. Menyimpulkan isi teks persuasif. Simpulan isi teks persuasif. Simpulan adalah rumusan akhir tentang sesuatu. Simpulan disusun berdasarkan pemahaman atau penalaran kita terhadap keseluruhan isi teks itu. Karena isi teks persuasi berkenaan dengan ajakan,
Kesimpulan tersebut tidak jauh dari jawaban atas pertanyaan mengajak apa teks persuasi itu. Perhatikan contoh sebuah teks persuasif dan kesimpulannya. Menurut para ahli kesehatan, hal umum yang menyebabkan orang mengalami gangguan pencernaan antara lain pola makan tidak teratur dan sering terlambat makan. Mereka pun kurang mengonsumsi sayur dan buah, juga kurang memperhatikan gizi makanan. Salah satu upaya menjaga saluran pencernaan agar tetap sehat, makanlah dengan pola makan sehat dan seimbang. Teks tersebut dapat kita simpulkan, agar kita tidak mengalami gangguan pencernaan, kita harus makan dengan pola makan sehat dan seimbang. Langkah-langkah penyimpulan teks persuasi. Langkah pertama, membaca keseluruhan isi teks, menemukan gagasan umum teks. Yang kedua, mencatat bagian-bagian penting dari isi teks itu, di awal atau di akhir paragraf. Langkah yang ketiga, memahami hubungan logis antar bagian penting teks itu, hubungan kausalitas, atau hubungan sebab akibat. Langkah yang keempat, merumuskan kesimpulan akhir isi teks secara ringkas dan jelas. Demikian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.